AST-183 Makhluk Surgawi. Pedang biduk besar hari berikutnya, King Sui sekali lagi membawa Luan-Luan ke Gua Seribu Buddha untuk melihat 1000 patung Buddha emas, hanya saja kali ini, mereka hanya mengagumi pemandangan. Tadi malam, di alam Valet Jade Immortal, King Sui mencurahkan seluruh waktunya untuk melatih gelombang ketiga dan bahkan mencapai tingkat kekuatan yang memuaskan di bawah inspirasi 1000 tangan Buddha. Ketika dia pertama kali mencoba telapak Buddha emas 9 gelombang besar, dia hanya menggunakan kekuatan kasarnya saja. Sekarang, dia memasukkan lebih banyak teknik ke dalam gerakannya. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dan teknik dengan sempurna, gerakannya dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Teknik tanpa kekuatan hanyalah bentuk dan pertunjukan, berlatih seni bela diri tanpa kekuatan itu sia-sia karena satu dengan kekuatan besar bisa mengalahkan 10 hanya dengan keterampilan seni bela diri. Seseorang yang hanya memiliki kekuatan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat atau siapapun yang mampu menggunakan kekuatan secara menguntungkan. Pertunjukan sebelumnya dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar mirip dengan kinerja orang kasar menggunakan kekuatan kasar. Menggabungkan 9 gelombang telapak tangan Buddha emas besar dengan 1000 tangan Buddha terasa seperti belajar menggunakan kekuatan secara efisien. King Sui dibangunkan oleh gadis kecil yang sangat cantik ini mencubit hidungnya. Melihat gadis yang memiliki wajah kecil yang cantik di usia yang begitu muda, King Sui menggosok hidungnya, berpikir bahwa akan ada kecantikan tak tertandingi lainnya di 9 benua 15 tahun kemudian. Luan-Luan, apakah kamu lapar? King Sui tersenyum pada gadis kecil yang berbaring di pelukannya. Setelah makan, King Sui membawanya ke 1000 patung Buddha emas untuk dilihat terakhir kalinya sebelum pergi. Luan-Luan, apakah kamu selalu bermain dengan Huhu dan yang lainnya di pegunungan Changlang? Setelah keluar dari Gua Seribu Buddha, King Sui mengikuti pinggiran pegunungan Changlang. Pegunungan Changlang dikenal sebagai tulang punggung negara Changlang, tidak hanya pegunungan yang berkelok-kelok membelah negara Changlang menjadi dua, tetapi juga melintasi seluruh negeri. Itu juga terhubung ke pegunungan binatang raksasa yang terkenal dan berbahaya dari 9 benua. Ya, saya selalu mengendarai Huhu. Terkadang Bai Bai dan Little Grey tidak menyenangkan, Luan-Luan mengedipkan matanya yang besar dan menggemaskan dan menjawab sambil menarik King Sui dan melompat-lompat. Apakah menyenangkan bermain di pegunungan? Di mana kamu biasanya bermain? King Sui tidak mengenakan apa-apa, dan memutuskan untuk mengobrol dengan gadis kecil itu untuk mengenalnya sedikit lebih baik. Itu sangat menyenangkan. Apalagi di gua itu, ada laki-laki kekar yang, seperti, botak, tetapi dengan rambut, hanya ada satu, dan satu lagi lelaki besar yang sedang berbaring. Gua itu berada di sisi gunung, dan itu tidak mudah ditemukan, jika bukan karena Bai Bai, kami tidak akan menemukannya. Ada telur di dalamnya. Luan-Luan mengoceh dengan nada serius. King Sui menyadari bahwa pikiran seorang anak sangat tidak biasa, melompat dari satu detail ke detail lainnya, sebanding dengan wanita. Tapi rasa ingin tahu King Sui terusik, sama, patung tinggi menjadi membingungkan setelah deskripsi Luan-Luan. Luan-Luan, bisakah kita pergi melihatnya? King Sui merasa seolah-olah dia sedang menipu seorang anak kecil. Baiklah, aku akan meminta Bai Bai untuk membawa kita ke sana. King Sui memegang Luan-Luan dan berdiri di belakang Herring berbulu putih. Dia merasa sedikit malu sekarang karena dia harus bergantung pada seorang gadis untuk terbang, di Sekte Pedang Langit, dia harus bergantung pada Tuan Dewi. Mereka bahkan terlihat sangat mirip. Mengalami kecepatan gila dari binatang terbang sekali lagi, perjalanan yang akan memakan waktu beberapa hari perjalanan di darat selesai dalam waktu 2 jam terbang cepat. King Sui menemukan bahwa celah akan muncul di belakang Whitefish Hawk yang menjulang tinggi untuk mencegat hembusan dan meningkatkan penerbangannya. Ayah, lihat, itu ada di sana. King Sui melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu adalah bagian yang tidak penting dari tebing yang megah. Orang tidak akan tahu pemandangan yang begitu mengesankan dan visual yang menawan jika bukan karena jajaran pegunungan yang mengesankan. Dalam kehidupan masa lalunya, gunung-gunung tampak megah dan menjulang tinggi, tetapi dibandingkan dengan apa yang dia lihat sekarang, itu seperti versi anak-anak. Pegunungan dengan tinggi lebih dari 8.000 meter biasa dijumpai di sini, tidak ada pembicaraan seperti udara yang menipis di 9 benua yang dipenuhi energi. Pintu masuknya adalah pintu setengah tersembunyi. Untuk tubuh raksasa, Whitefish Hawk mendarat dengan stabil dan ringan di pintu masuk. King Sui memegang gadis kecil itu saat dia melompat turun. Luan-Luan dengan ringan menepuk kepala Herring berbulu putih yang tertunduk dan terkikik. Herring berbulu putih mengeluarkan suara rendah dan terbang. King Sui memegang tangan Luan-Luan dan berjalan lebih dekat ke pintu masuk yang tinggi.
Hanya binatang terbang yang lewat dan pejalan kaki yang penuh perhatian yang akan menyadarinya, tidak ada yang akan mengenali satu titik menonjol di tengah tebing dan gunung yang tak berujung. Gua itu remang-remang, tapi ada batu cahaya kualitas terbaik di langit-langit, bersinar seperti mutiara bercahaya legendaris. Belok di tikungan dan interiornya akan tampak seperti aula besar. Lebih tepatnya, gua yang tinggal tidak terlalu besar dibandingkan dengan gua 1000 Buddha, gua ini bahkan tidak berjumlah setengahnya. Gua itu ditopang oleh 4 pilar setinggi 10 meter yang seperti pilar langit. Terkadang ada burung yang terbang melalui aula yang luas. King Sui bahkan melihat terenggiling kecil lewat. Kotoran burung bertebaran di tanah. Tampaknya unggas dan binatang buas seperti terenggiling menghuni gua ini. Ayah, menyenangkan bermain di sini. Kami dapat menemukan banyak telur burung. Luan-Luan berkomentar saat matanya yang besar dan cerah melirik celah di dinding batu dan kemungkinan tempat sarang burung. King Sui tergelitik. Kesenangan yang dimaksud Luan-Luan adalah memetik telur burung. Apa ini? Bagaimana bisa ada aula raksasa di sini, di tebing yang tidak mencolok, mungkinkah itu makam? King Sui mengamati sekelilingnya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, juga tidak menemukan patung-patung yang telah disebutkan Luan-Luan, bahkan setelah menjelajahi gua untuk kedua kalinya. Luan-Luan, di mana pria kekar yang kamu bicarakan? Aku tidak melihatnya, King Sui melihat gadis kecil itu sibuk sendiri. Dia melempar batu ke tempat yang masuk akal untuk sarang burung, dan tampaknya bosan. Oh itu ada. Gadis kecil itu menunjuk ke dinding batu. Melihat betapa bingungnya King Sui muncul, Luan-Luan melompat dengan gembira dan menekan pilar batu kecil halus yang menjorok keluar. Dengan suara mendengung, sebuah pintu muncul terbuka di depan King Sui. Ruang di dalamnya jauh lebih kecil dari aula. Itu hanya ukuran 3 kamar, meskipun tingginya sama dengan aula. Patung besar yang disebutkan Luan-Luan mulai terlihat. Ukurannya sebanding dengan beberapa patung Buddha di Gua 1000 Buddha. Itu memiliki wajah yang baik hati, mengenakan jubah Tao yang akrab dengan King Sui. Seekor harimau besar dan agung berbaring di kakinya. Ini seharusnya pria besar yang sedang tidur yang Luan-Luan bicarakan. Apa yang membuat King Sui begitu tercengang adalah kehadiran sombong yang dipancarkan oleh patung raksasa seperti Tao. King Sui bingung. Apa itu tadi? Makhluk surgawi. King Sui melihat bahwa Luan-Luan tidak merasa tidak nyaman, dan menduga bahwa kehadirannya hanya akan terasa ketika keterampilan seseorang meningkat. Anak kecil seperti Luan-Luan tidak akan bisa merasakannya. King Sui maju 3 langkah dan merasakan kehadiran sombong menyelimuti dirinya. Bahkan tulangnya terasa seperti terkekang erat, membuat King Sui semakin curiga pada patung itu. Hanya makhluk surgawi yang bisa memancarkan kehadiran yang luar biasa seperti itu. Tidak ada dewa di 9 benua, yang disebut dewa adalah seorang pejuang yang telah berkultivasi ke tingkat kesopanan dan keilahian tertentu. Hanya 100 meter, King Sui hanya berjalan 10 langkah dan sudah merasa sangat lelah. Bahkan retakan tulangnya bisa terdengar. Ini bahkan setelah dia mencapai gelombang keempat dari teknik penguatan kuno, jika tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Teknik penguatan kuno yang secara otomatis mengalir ke atas beredar lebih cepat sekarang, embun emas seukuran kacang di diafragmanya mulai berputar dengan cepat. King Sui sekarang mengandalkan teknik penguatan kuno dan fisik brutal yang tak tertandingi yang diubah oleh citra yin yang dari kesadarannya untuk bertahan melawan tekanan pegunungan dari patung itu. Dia sudah berkeringat seperti sungai. Kecepatan aliran teknik penguatan kuno telah mencapai puncaknya setelah berhari-hari beredar. Bam! Setelah mengalir hingga siklus ke-69, teknik penguatan kuno sebenarnya memasuki siklus ke-70 dengan begitu mudah. King Sui berdiri dengan mantap, menemukan dengan terkejut bahwa embun emas seukuran kacang di diafragmanya sekarang seukuran buah anggur. Saat berputar, ki yang sangat besar dari teknik penguatan kuno perlahan-lahan beredar. Saya tidak menyangka akan mencapai siklus ke-70, mungkinkah ini akibat tekanan dari dewa? King Sui tersenyum dan menatap patung raksasa itu. Sayang sekali, sekarang sulit untuk berjalan lebih dekat bahkan selangkah lagi. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia ingin melihat patung itu lebih dekat, tetapi tampaknya mustahil untuk menahan tekanan, bahkan dengan raja bela diri. Ayah, tarik ini, aku tidak bisa melakukannya. King Sui memperhatikan saat Luan-Luan meletakkan rantai perak tipis di telapak tangannya. Ujung rantai yang lain sebenarnya berada di belakang patung dewa. King Sui terdiam saat dia menatap gadis kecil yang menggerahkan ini yang memanggilnya ayah. Mengapa dia tidak menariknya ke patung, bukannya memilih untuk mencabut rantai peraknya? Apakah dia tahu bahwa dia tidak bisa mendekat? Atau apakah dia merasa menarik untuk menarik rantai itu? King Sui meraih ke rantai ramping dan menarik menggunakan beberapa kekuatan. Rantainya menjadi kencang, tetapi benda lainnya tidak bergerak.
King Sui takut rantai itu akan putus. Ayah, lebih banyak kekuatan. Luan-Luan mendesak di samping. King Sui terus meningkatkan kekuatannya dan secara bertahap menyadari bahwa rantai itu sangat kuat dan benda itu sangat besar dan kuat. Ketika dia telah menggunakan kekuatan sekitar 2000 jin, suara benda berat yang menggesek tanah keluar dari sisi lain. King Sui melihat bahwa itu adalah kotak persegi panjang yang diseret keluar di depan patung. Dia bingung. Kotak itu tidak besar, panjangnya kira-kira 4 kaki, lebar setengah kaki, dan tingginya hanya 3 inci. Apa yang bisa menjadi begitu berat? King Sui bingung saat dia perlahan menariknya ke arah dirinya sendiri. Dia tidak berani menariknya dengan kuat karena akan menjadi masalah jika rantainya putus, gadis kecil tidak bisa memindahkannya, dia juga tidak bisa mendekatinya. Benda kecil seperti itu sangat berat. Ada jejak samar di tanah batu yang menyeret kotak itu pergi. King Sui sekarang penuh dengan rasa ingin tahu tentang isi kotak itu. Dari dekat, ada lapisan debu setebal 3 jari di atasnya. Dilihat dari lapisan debunya, kotak itu pasti sudah kuno. Meletakkan rantai melingkar, King Sui menyadari rantai itu masih berkilau perak. Sebuah rantai setipis jari seorang anak sebenarnya bisa menyeret sesuatu yang beratnya sekitar 1000 kilogram. Meskipun panjang, itu bisa menahan kekuatan yang begitu besar. Rantai ini pasti sesuatu yang berharga juga. King Sui menyeka debu dan mengungkapkan kotak perak bercahaya. Satu sisi kotak dicat dengan cetakan bunga kuno, memberikan sentuhan tua yang bermartabat. King Sui menemukan penutupnya dan membukanya dengan paksa. Ketak. Kotak itu terbuka. Di depan mata King Sui terbentang sebuah pedang kuno berwarna putih keperakan, panjangnya sekitar 3 kaki dan lebarnya 3 inci. King Sui mencengkeram pedang yang tidak bercacat. Itu sangat berat. Itu terbuat dari logam putih halus, dengan biduk terukir di bilahnya. Pedang biduk. AST-184 memurnikan otot dan tulang di bawah tekanan yang menahan, mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Terbuat dari platinum halus, dengan biduk diukir di atasnya. Pedang biduk besar. King Sui melihat pedang dengan ukiran biduk. Itu berat dan memiliki ketidakcanggihan primitif. Desain kuno dengan 7 bintang membuatnya terlihat lebih bermartabat dan kuat. Ayah, biarkan aku memegangnya, biarkan aku memegangnya. Luan-Luan melihat pedang cantik di tangan King Sui dan mulai menangis dengan keinginan untuk memegangnya. King Sui tersenyum pahit dan meletakkan pedang di lantai. Luan-Luan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk mengambilnya sebelum dia menyerah dengan murung, menyebutnya pedang yang buruk, dan pergi ke aula untuk mencari telur burung. Pedang biduk tidak memiliki tepi atau puncak. Itu diciptakan oleh akumulasi kekuatan galaksi. Saat diayunkan, seolah-olah ada hujan meteor. Itu menciptakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah seseorang sedang mengayunkan gunung dan sungai. Pedang yang bagus. Itu cocok untukku. King Sui berkata pada dirinya sendiri. Pedang biduk besar yang tidak lebih ringan dari 200 jin ini hanya bagus untuknya menampilkan keterampilan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan. Setelah melihat lebih dekat, King Sui menyadari bahwa tidak ada sarungnya. Tatapannya jatuh pada kotak kuno. Mungkinkah ini sarungnya? Kaget, King Sui mengambil kotak itu. Teksturnya sangat unik, dan beratnya biasa-biasa saja, tetapi sangat keras. Perasaan kuno dan bermartabat yang diberikannya tidak sekuat pedang biduk, sebaliknya, itu mengeluarkan aura primitif. King Sui menyimpan kotak dan rantai langsung di alam valet jade immortal. Dia membuat tusukan dengan pedang biduk, dan tekanan yang luar biasa dilepaskan. King Sui tersenyum. Ini adalah kekuatan galaksi. Kekuatan galaksi biduk adalah di mana nilai dan ketangguhannya berada. King Sui melanjutkan, mengayunkan pedang di tengah tekanan besar saat dia melatih tusukan pedang, titik, tebas, dan teknik pedang Tai Chi. King Sui telah mengingat teknik pedang Tai Chi sekali waktu. Itu adalah satu-satunya teknik pedang penguatan tubuh yang dia tahu, yang tidak praktis dan fokus pada penampilan. Namun, mirip dengan Tai Chi, itu menjadi luar biasa dengan dukungan Qi dari teknik penguatan kuno. Meskipun tidak berguna untuk menangkis musuh, itu memiliki efek besar pada peningkatan fisik seseorang. Hanya ketika langit menjadi gelap, King Sui menyadari bahwa dia telah menghabiskan sepanjang sore untuk berlatih. Dia dengan cepat terdampar di alam valet jade immortal dan berganti pakaian bersih. Ketika King Sui keluar, dia melihat White Feathered Condor berbaring di lantai sementara gadis itu tertidur di bulunya yang lembut. Wajah tidurnya sangat menggemaskan. King Sui memukul kepalanya sendiri, merasa bahwa dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik menjadi ayah yang dia panggil selama sehari. King Sui mengeluarkan tempat tidur, peralatan masak, dan meja dari alam valet jade immortal dan membuat sup ikan dengan ikan hitam. Aromanya membangunkan gadis itu saat dia melompat setelah melihat makanan yang telah disiapkan King Sui.
Hal yang baik tentang anak-anak kecil adalah mereka tidak bertanya, terutama ketika mereka bisa mendapatkan makanan enak. Setelah mengambil semangkuk sup ikan, dia menepuk perutnya yang puas dan berbaring kembali dengan niat untuk tidur di tempat tidur. Merasa tak berdaya, King Sui membangunkannya. Itu tidak baik untuk tidur setelah makan. Gadis itu membuka matanya dengan enggan. King Sui mencoba menghiburnya sejauh mengeluarkan dongeng yang tidak pernah dia hubungi selama bertahun-tahun. Setelah banyak usaha, dia berhasil membuat gadis itu tetap terjaga selama lebih dari 1 jam. Saat malam tiba, keheningan mutlak menyelimuti area itu. Merasa sangat aneh, King Sui menatap gadis yang tertidur lelap di bawah selimut. Dengan satu atau lain cara, dia melibatkan diri dengan malaikat kecil ini. Dia tampaknya sangat bergantung padanya, mengatakan bahwa dia memiliki bau ayahnya. Mungkinkah itu bau aura alami? Mungkin lebih baik membawanya untuk bertemu dengan tuannya yang seperti Dewi. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui melanjutkan latihannya seperti biasa. Hanya saja dia sebagian besar berfokus pada 9 gelombang telapak tangan Buddha emas besar dan kontrol halus dari pedang biduk. Keesokan harinya, King Sui melanjutkan latihan pedangnya dengan pedang biduk di dekat patung dewa, melatih tusukan pedang, titik, tebasan, dan teknik pedang Tai Chi. Itu karena King Sui menyadari bahwa pelatihan di bawah kehadiran sombong patung dewa memungkinkan seni pedangnya meningkat pesat, dan ada juga keuntungan lain yang lebih besar. Yang menggunakan kehadiran sombong itu untuk memperbaiki otot, tulang, dan tubuhnya, seperti bagaimana beberapa orang berlatih di bawah air terjun atau di laut. Hanya saja metode pelatihan di bawah tekanan yang luar biasa ini bahkan lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Tekanan sombong juga memungkinkan King Sui mengalami banyak kemajuan dengan teknik penguatan kunonya, karena menjadi lebih halus, lebih aktif, dan keuletan saluran meridiannya juga meningkat banyak. Sangat cepat, beberapa bulan waktu berlalu dan hanya ada kurang dari sebulan sebelum akhir tahun. Dia telah berjanji kepada tuannya yang seperti Dewi bahwa dia akan kembali ke Sekte Pedang Langit sebelum akhir tahun. King Sui tidak berharap untuk hidup dengan seorang gadis di gua itu selama hampir setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun, King Sui mencapai terobosan, mencapai siklus ke-73 untuk teknik penguatan kunonya. Dia juga mampu menampilkan 3 teknik dasar pedang dengan mahir menggunakan Big Dipper Sword, membangun dasar yang kuat untuk keadaan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan yang membuat kekuatannya semakin kuat dari sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kekuatan kasar. Itu adalah sesuatu yang telah menghabiskan waktu setengah tahun King Sui untuk dipahami, tetapi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setelah dikuasai, seseorang akan dapat mengangkat benda 100 jin hanya dengan kekuatan 80 jin, 70 jin, atau bahkan kekuatan yang lebih kecil. Latihan keras selama setengah tahun, ditambah dengan apa yang dia alami sebelumnya, King Sui sekarang dapat menggunakan kekuatan sedikit di atas 1000 jin untuk mengayunkan pedang biduk sesuai keinginannya. Baik cantering rusa dan bentuk harimau juga telah mencapai tahap sukses besar, semakin meningkatkan kekuatan King Sui. King Sui menyesali betapa cepatnya waktu berlalu di pegunungan. Dia ingat memanen buah peningkat energi dan buah peningkat kelincahan beberapa saat yang lalu dan sekarang mereka akan segera matang lagi. Hampir akan mencapai 18 tahun sejak dia pertama kali datang ke dunia 9 benua. Latihan pedang selama setengah tahun, terutama dengan penggunaan pedang biduk, atau mungkin juga karena peningkatan kekuatannya dan lokasinya di pegunungan, aura King Sui menjadi lebih dalam. Matanya yang jernih tetap seperti biasa, tetapi dengan pesona primitif tambahan, menyebabkan dia memiliki kejantanan dengan kedewasaan dan stabilitas yang lebih dari sebelumnya. Dengan upayanya selama setengah tahun, King Sui maju 10 langkah lebih dekat ke patung surgawi di bawah tekanan sombong. Tapi setidaknya masih ada jarak 50 langkah ke patung itu. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia atau tertekan. Hanya tekanan sombong dari patung dewa sudah memiliki dampak seperti itu. Tapi dia senang bahwa kemampuannya berkembang dengan cepat. Pada saat yang sama dia bahkan lebih menegaskan bahwa patung dewa itu seharusnya adalah salah satu dewa palsu atau prajurit surgawi. Sayang sekali dia tidak bisa mengamati dari jarak yang lebih dekat. Gadis itu menikmati kehidupan yang lebih menarik dibandingkan dengan King Sui, pergi bersama White Feathered Condor selama setengah hari setiap kali. Tapi dia akan selalu cepat kembali saat waktu makan karena dia ingin makan apa yang dibuat King Sui. King Sui menebak bahwa gadis itu berusia sekitar 5 tahun, dan sudah waktunya dia mulai berlatih. Oleh karena itu, dia menggunakan buah penambah energi dan buah penambah kelincahan, dan bahkan menghangatkan saluran meridiannya dengan ki teknik penguatan kuno setiap hari. Selain itu, ia juga meluangkan waktu di malam hari untuk mengajarinya membaca dan menulis, serta prinsip-prinsip.
King Sui merasa seolah-olah dia telah menjadi babysitter penuh waktu. Meskipun agak sulit, tetapi juga menyenangkan untuk tinggal di gua yang ditinggalkan ini. Selain itu, King Sui juga merasa senang melihat kemajuan gadis itu dan bahkan mengajarinya cantring rusa, bentuk harimau, dan tai chi. Gadis dengan hati mistis 7 bukaan jelas berbeda dari yang lain. Kecepatan dan bakatnya membuat King Sui cemburu, tapi dia tetap bahagia untuknya. Setelah hidup bersama selama setengah tahun, dia sudah lama menganggapnya sebagai putrinya. King Sui merasa bahwa dengan kemampuannya sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang yang mengetahui telapak tangan Buddha emas 9 gelombang besar, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan mereka. Tentu saja, dia akan menggunakan pedang biduk karena sepertinya dia menindas mereka jika dia menggunakan gelombang ketiga dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Dia memiliki kecakapan keseluruhan yang disempurnakan di bawah tekanan sombong. Terutama cantering rusa, itu telah mencapai terobosan, memungkinkan King Sui mencapai kecepatan yang luar biasa. King Sui berencana untuk memilih satu makhluk lagi dari teknik mimikri 9 hewan untuk dipelajari. Bagaimanapun, sulit untuk mencapai penguasaan penuh karena akan membutuhkan keberuntungan dan kesempatan. Luan-Luan, ayah akan membawamu dan meninggalkan tempat ini. King Sui tidak punya banyak barang untuk dibawa, tetapi dia diam-diam menyimpan tempat tidur, pot, mangkuk, dan barang-barang lainnya ke dalam alam valet jade immortal. Baiklah, kita akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Ayah, kemana kita akan pergi? Luan-Luan melompat ke pelukan King Sui dengan gembira dan berkata. Sekte Pedang Langit. King Sui memberitahu gadis itu jalannya, dan mereka terbang menuju arah Sekte Skysword di White Feathered Condor. Musim dingin yang membekukan telah tiba dan King Sui telah menggunakan bulu rubah salju untuk membuat pakaian sederhana untuk gadis itu. Meskipun dapat digunakan untuk menghangatkan, itu tidak terlihat bagus. Namun, karena itu dikenakan oleh seorang gadis kecil dengan kecantikan yang cukup untuk menyebabkan runtuhnya kerajaan dan kota, dia tampak sangat menggemaskan dan cantik. Mereka membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk tiba di kaki puncak Skysword. White Feathered Condor berputar-putar beberapa kali sebelum mendarat, mengeluarkan beberapa teriakan pelan. Ayah, si putih kecil berkata bahwa ada binatang iblis berbahaya di gunung. Luan-Luan mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu dan berkata. Binatang iblis berbahaya, maka itu pastilah demonic beast yang lebih kuat dibandingkan dengan White Feathered Condor. Tapi untuk bisa menakuti White Feathered Condor hanya dengan auranya, binatang iblis macam apa itu? King Sui sepertinya memikirkan sesuatu. Sekte Skysword, sekte terkemuka negara Changlang. Setelah diturunkan selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin itu tidak memiliki semacam rahasia tersembunyi? Seperti memiliki 1 sampai 2 binatang penjaga yang mengawasi sekte tersebut. Biarkan ayah menggendongmu. King Sui telah lama melihat dirinya sebagai ayah selama setengah tahun ini. Dia tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Orang-orang mulai bergosip setelah melihatnya membawa anak kecil yang sangat cantik, terutama setelah Luan-Luan berkata, Ayah, ada begitu banyak orang. Semua orang di sekitar tercengang, berdiri di sana dengan linglung. Hanya dia yang bisa memiliki putri secantik itu. Tapi mengapa putrinya sangat mirip dengan Martial Bibi Jiange? Seorang wanita menunjuk dengan heran. Wajah King Sui menjadi gelap, ini AST-185 hilangnya Beastamers yang asli. Mengapa putri ini sangat mirip dengan Tuan Yiye Jiange? Seorang murid perempuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah King Sui menjadi gelap, sial. Itu akan menciptakan kesalahpahaman besar jika ini terus berlanjut. King Sui merasa seolah-olah dia membawa masalah bagi Tuan Dewinya, dan dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri bahkan setelah melompat ke sungai. Tuan Yiye pernah berkata bahwa dia tidak akan menerima murid manapun. Namun, dia benar-benar menerima penatua King Sui sebagai muridnya. Seorang pria dan wanita yang tinggal bersama di Cloud Mist Peak. Yup, bukankah itu mengasyikkan jika terjadi sesuatu antara tuan dan muridnya? Seorang murid perempuan berbicara dengan murid perempuan lainnya. Bagaimana kita tahu? Anda bisa membuat penatua King Sui menjadi tuan Anda dan mencobanya bersamanya. Bukankah itu akan lebih menarik? Murid perempuan lain tanpa malu-malu menambahkan. Murid asli yang berbicara tidak bisa berkata-kata. Terkejut, King Sui berdiri di sana. Meskipun dia tidak takut dengan rumor, King Sui berinvestasi dalam hal ini karena itu menyangkut Tuan Dewinya. Wanita penggosip yang suka menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan memulai desas-desus ini membuatnya sangat tidak senang saat dia menyadarinya. Ketika orang-orang ini memperhatikan tatapan tajam King Sui, mereka buru-buru meninggalkan daerah itu. Tidak ada yang menyebar secepat rumor. Segera,
Hampir 80% anggota Sekte Skyward sudah tahu bahwa King Sui telah membawa seorang gadis muda ke gunung. Tidak hanya itu, Dewi Yiye Jiange sebenarnya bisa menjadi ibu dari anak tersebut. Setelah pertemuan tetua, sekelompok tetua tersenyum ketika mereka keluar dari aula besar dan memperhatikan pandangan belakang King Sui. Namun, ketika mereka melihat gadis kecil yang mengintip dengan rasa ingin tahu dan berdiri di samping King Sui, mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh. Mereka semua menatap heran ke arah Yiye Jiange yang berdiri di samping. Pada saat itu, bangau putih melayang di langit dan berteriak melengking. Yiye Jiange melirik bangau putih dengan kaget sebelum dia perlahan berjalan ke sisi gadis kecil itu. Saat dia berjongkok untuk berbicara dengan gadis kecil itu, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kesamaan antara wajah mereka yang menggulingkan kekaisaran dan aura mereka yang luar biasa. Apakah ayahmu baik-baik saja? King Sui melebarkan matanya saat dia menatap Yiye. Mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah rumor itu benar? Luan menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Ada banyak orang hari itu yang memegang pedang. Pada usia yang begitu muda, dia sudah tahu apa itu pedang, dan tampak sangat patuh di depan Yiye Jiange. Mungkinkah ini karena burung berbulu berkumpul bersama atau karena garis keturunan mereka? Cepat, beritahu bibi namamu. Yiye dengan lembut memeluk Luan saat matanya dipenuhi dengan kesedihan. Nama saya Luan. Siapa kamu dan mengapa kamu begitu mirip dengan ayah? Anda memiliki bau yang berbeda. Mata Luan melebar saat dia dengan rasa ingin tahu memandang Yiye Jiange. King Sui, kita akan kembali bersama ke Cloud Mist Peak dulu. Setelah King Sui tersenyum pada Bai Li Jingwei dan yang lainnya, dia membawa Luan dan menaiki Ice Snow Crane bersama Yiye. Bibi, apakah burung besar ini sekuat putih kecilku? Luan melompat keluar dari pelukan King Sui dan mulai mengacak-acak bulu Ice Snow Crane. Sedikit putih. Yiye Jiange bertanya, kebingungan terlihat di wajahnya. King Sui tersenyum pahit ketika dia menjelaskan, tunggangan gadis kecil ini adalah condor berbulu putih. Yiye, dengan wajah penuh kasih sayang, dengan senang hati melirik gadis kecil itu untuk waktu yang lama sebelum berbisik, kakak, apakah kamu melihatnya? Luan bersamaku sekarang. Air mata transparan mengalir di wajah kecantikan yang tiada taranya saat King Sui menatap tak berdaya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Baginya, ini adalah air mata kebahagiaan, bukan rasa sakit. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? King Sui dengan ringan bertanya setelah Yiye tenang. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. King Sui, bagaimana kamu bisa menemukannya? Yiye Jiange menatap penuh kasih pada Luan yang sedang bermain dengan gembira saat dia bertanya. King Sui menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana dia bertemu gadis kecil itu kepada Yiye. Mendesah. Yiye Jiange menghela nafas saat dia melirik King Sui dengan beberapa konflik di tatapannya sebelum dia perlahan berbicara. Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku adalah seorang yatim piatu? Sebenarnya, saya memiliki keluarga sebelumnya yang berasal dari benua Westeria. Tidak hanya itu, saya berasal dari klan penjinak binatang. Klan Yiye dipaksa bekerja untuk klan terkuat di benua Westeria, tapi kami menolak. Setelah itu, klan terkuat dari pegunungan Raja Singa ingin mengatur pernikahan dengan klan Yiye kami, tetapi kami menolak lagi. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar menggunakan itu sebagai alasan untuk menghancurkan klan Yiye? King Sui menatap tak percaya pada Yiye Jiange. Dia tidak menyelanya karena dia tahu bahwa ceritanya belum selesai. Meskipun klan Yiye saya tidak besar, kami masih bisa dianggap sebagai klan penjinak binatang buas. Namun, karena serangan mendadak, kami tidak punya cara untuk membela diri. Ayah saya menghabiskan semua usahanya untuk membiarkan saya dan saudara laki-laki saya melarikan diri. Saya mengendarai Ice Snow Crane, sementara kakak laki-laki saya mengendarai condor berbulu putih. Setelah melarikan diri dari bencana, saya selalu sendirian, dan tidak tahu di mana saudara saya. Pada akhirnya, Ice Snow Crane membawa saya ke Changlang Country di benua Greencloud dan di sanalah saya bertemu tuan saya. Sebelumnya, ketika saya melihat gadis kecil ini serta condor berbulu putih, saya langsung tahu bahwa ini adalah putri saudara laki-laki saya. Dia terlalu mirip dengannya, tapi sayangnya sepertinya kakakku sudah, Yiye melanjutkan dengan getir. Gadis kecil itu sudah bisa dianggap diberkati oleh para dewa dengan memiliki kerabat sepertimu. King Sui tersenyum. Aku masih harus berterima kasih karena telah merawatnya. Yiye tersenyum setelah dia pulih. Namun, senyum itu tampak sedikit dipaksakan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Gadis kecil itu memanggilku ayahnya. Saya bahkan merasa bahwa dia adalah putri saya yang sebenarnya,
tetapi saya tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. King Sui menatap gadis kecil itu saat dia berbicara. Ye Jiange tertawa setelah dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Anak besar ini benar-benar menjadi figur ayah bagi anak kecil dalam setengah tahun. King Sui, bagaimana kamu mengatur selama setengah tahun terakhir ini saat kamu membawa gadis kecil bersamamu? King Sui memberitahu Ye segalanya, termasuk bagaimana dia membantu gadis kecil itu menjahit pakaiannya, mengajarinya membaca, melatihnya dalam seni bela diri, dan bahkan menyeka pantat kecilnya. Ye mendengarkan dengan tenang, saat senyum yang menggetarkan jiwa dan berseri-seri mekar di wajahnya. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar King Sui mengajari gadis kecil itu cara membaca dan menulis, dan bahkan bagaimana dia menyeka pantatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kehangatan di hatinya. Bagaimanapun, gadis kecil itu adalah bagian dari klan Ye-nya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat King Sui menjadi semakin lembut. Dalam sekejap, Ichesno Kren turun ke Cloud Mist Peak. Tuan, condor berbulu putih dari Luan-Luan tidak dapat mendaki gunung. Luan-Luan berkata ada ki iblis yang sangat kuat di pegunungan. King Sui mengingat kata-kata Luan-Luan. Hati mistis 7 bukaan Luan-Luan mampu mendengar suara binatang iblis dan bahkan memahami apa yang mereka pikirkan. Hehe, ada kera emas di puncak Xiantian. Itu adalah binatang penjaga dari sekte Sky Sword kami. Aku akan pergi mencarinya nanti, dan itu akan baik-baik saja. Ye tertawa. Memang, dia berasal dari klan penjinak binatang. Oh ya? Luan-Luan memiliki 2 binatang Xiantian lainnya. King Sui menjelaskan. Condor berbulu putih menyelamatkan 2 generasi klan Ye, ayah Luan-Luan dan Jiange. 2 binatang Xiantian lainnya. Hati mistik 7 bukaan. Mata Ye berkedip dengan cahaya yang cemerlang, namun kesedihan juga bisa terlihat di kedalaman pupil matanya. King Sui menganggukkan kepalanya saat dia menatap tuannya, terpesona oleh wajahnya. Dia terdiam, tidak memikirkan apa-apa dan hanya menatap Ye Jiange dengan bodoh. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ayo pergi. Lihat seberapa jauh gadis kecil itu lari. Mata Ye jernih saat dia memandang King Sui. Dia sengaja mengganggu King Sui, meskipun dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hehe, maafkan aku tuan. Tiba-tiba, saya merasakan kebahagiaan yang tidak diketahui saat saya memikirkan Anda memeluk Luan-Luan yang cantik sebelumnya. King Sui menyemburkan omong kosong saat dia menjelaskan. Ayo pergi. King Sui menatap Luan-Luan yang menggemaskan, yang sudah berlari jauh ke depan. Tuan, kapan kompetisi pertukaran antar sekte akan dilakukan? AST 186 Klan Yan, Negara Yanjiang, penguasa negara. Tuan, kapan kompetisi pertukaran antar sekte 3 tahunan akan dimulai? Ye Jiange, yang sedang berjalan bersama King Sui di tangga, tersenyum dan menatapnya. Ini akan secara resmi dimulai dalam 10 hari. Beberapa sekte dan klan utama di negara Changlang akan berada di sini dalam 5 hari. Petik 2. Tuan, di benua Green Cloud, berapa peringkat untuk negara Changlang? King Sui ingat bahwa ada 81 negara hanya di benua Green Cloud saja. Akan lebih baik baginya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang negara Changlang sehingga dia dapat membuat perbandingan di masa depan. Ye Jiange tertawa dan berkata, negara Changlang terletak di area paling barat dari benua Green Cloud, menikmati iklim yang hangat. Itu tidak sekeras benua Senglu di utara juga tidak meresap di antara aura para dewa seperti benua Sengshen di timur. Oleh karena itu, di antara 9 benua, benua Green Cloud menempati peringkat terakhir. Negara Changlang juga merupakan salah satu negara yang paling tidak dihormati. Lingkungan memunculkan orang-orangnya. Benua Senglu utara sangat dingin, sehingga semua orang tangguh. Benua Sengshen timur penuh dengan para jenius yang berkultivasi, dan memiliki jumlah orang terbanyak yang telah mencapai alam surgawi. Petik 2. King Sui tidak menyangka bahwa negara Changlang terlihat berada di tempat pembuangan sampah. Dia bertanya tanpa daya, bagaimana negara Changlang dibandingkan dengan negara Yanjiang? Ye Jiange memandang King Sui sebentar sebelum dia perlahan berkata, negara Yanjiang lebih ke selatan dari pusat benua Green Cloud dan sangat dekat dengan negara Changlang. Itu dapat diperingkatkan di antara 20 teratas, jika tidak lebih tinggi, di seluruh benua Green Cloud. Petik 2. King Sui pernah bertanya kepada Baili Jingwei tentang kemampuan klan Yan, tetapi diberitahu bahwa kemampuan mereka yang sebenarnya tidak diketahui. Sekarang, King Sui menebak bahwa Tuan Tua Baili mungkin takut bahwa kebenaran mungkin telah memukulnya. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan King Sui? Dia berpikir untuk pergi ke sana dalam beberapa tahun setelah dia mencapai puncak Xiantian. Namun, bahkan di negara yang diabaikan seperti negara Changlang,
siapapun yang telah mencapai puncak Xiantian tidak akan bisa mendapatkan jalannya dengan mudah. Lagi pula, ada kera di pegunungan yang telah mencapai puncak Xiantian. Yanjian Country menduduki peringkat di antara 20 besar, dan Yan Clan adalah klan paling menonjol di negara ini. King Sui mengingat apa yang ibunya katakan sebelumnya, yaitu bahwa klan Yan adalah klan besar di kota Yan. Dia tidak mengatakan bahwa kota Yan adalah negara Yanjiang, dia juga tidak mengatakan bahwa klan Yan adalah klan terkuat di negara Yanjiang. Dia pasti khawatir King Sui akan ketakutan. Sementara dia berharap bahwa dia akan dapat memiliki kekuatan untuk menuju ke klan Yan, dia telah mencoba untuk menghentikannya setiap saat. Baru sekarang King Sui dapat memahami alasan di balik upaya yang tercermin di matanya. King Sui akhirnya mengerti bahwa ketika dia berjanji kepada ibunya bahwa dalam 5 tahun dia akan menuju klan Yan, ibunya tampak gelisah. Dia sama sekali tidak santai. Ibunya, pada kenyataannya, mengkhawatirkannya karena dia telah menyatakan bahwa dia akan membiarkan klan Yan menderita rasa sakit yang lebih buruk yang mereka alami. 5 tahun, paling lama 5 tahun. Saya masih harus menuju klan Yan. Tekad King Sui tidak goyah. King Sui sadar bahwa jika dia menuju Yan Clan, dia harus meningkatkan teknik penguatan kunonya ke lapisan kelima. Hanya dengan begitu dia akan memiliki sedikit harapan, karena hampir pasti bahwa klan Yan akan memiliki orang-orang yang setidaknya mencapai ranah Raja Bela Diri. King Sui, saya mengerti bahwa Anda mungkin juga pernah mengalami peristiwa sulit di masa lalu. Anda sekarang tahu bahwa saya juga menanggung beban berat pertumpahan darah, tetapi saya masih ingin memberitahu Anda ini. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, dan jangan biarkan mereka yang masih hidup merasa sedih lagi. Jangan biarkan mereka yang telah pergi tidak dapat pergi dengan tenang. Jika Anda tahu bahwa itu tidak mungkin, lebih baik melupakannya. Ye Jiange melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut. Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Namun, saya tidak akan lupa, selamanya. Saya hanya akan menguburnya untuk saat ini sampai saatnya tiba ketika saya menggalinya sendiri, membukanya sedikit demi sedikit. King Sui berkata dengan tenang, tapi nada tegas itu sama sekali tidak meragukan. Saya pikir saya sudah lupa. Sampai sekarang, saya masih ingat tangisan serak ayah saya yang mengatakan, Tian GR, sekali kamu pergi, jangan pernah kembali. Ingat, jangan pernah kembali. Dan jangan berpikir tentang balas dendam. Kamu harus hidup dengan baik, hidup terus, kata Ye Jiange, matanya berlinang air mata. Apakah kamu sekarang melihat harapan dengan luan-luan? Ya, tapi hanya harapan. Saya tidak ingin dia memikul beban ini. Aku hanya berharap dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi hati mistis tujuh bukaannya, jika dia mau berlatih dan berusaha, dia akan bisa mencapai alam Raja Bela Diri pada usia 30 tahun. Dia akan mampu menjinakkan 10 binatang iblis yang telah mencapai puncak Raja Bela Diri. Ye Jiange berkata dengan getir, menatap luan-luan yang sangat bahagia. Mengapa kamu tidak terlihat senang mengetahui bahwa luan-luan memiliki hati mistis tujuh bukaan? King Sui bertanya, bingung. Mereka berdua berjalan menaiki tangga, mengikuti di belakang luan-luan saat mereka menuju puncak gunung. Dia kemudian berkata dengan getir, seluruh dunia dari 9 benua menyadari bahwa mereka yang memiliki hati mistis tujuh bukaan mampu menjadi ahli top. Namun, siapa yang tahu bahwa orang-orang ini hanya akan memiliki umur 30 tahun, seperempat dari umur orang biasa. Kata-katanya menyebabkan King Sui tercengang. Dia sekarang tahu mengapa Ye Jiange ragu bahwa luan-luan memiliki hati mistis tujuh bukaan ketika dia pertama kali mendengar tentang dua binatang iblis lainnya. Setelah menyadarinya, dia terkejut sekaligus sedih. Surga menyimpan kecemburuan bagi mereka yang memiliki bakat. Itu akan memperlakukan seseorang sebagai skala. Ketika sifat tambahan diberikan di satu ujung, ujung lainnya juga akan diberikan kualitas bobot yang setara untuk menjaga keseimbangan. Hanya saja item yang ditempatkan di kedua ujungnya memiliki sifat yang berlawanan. Melihat bagaimana King Sui berdiri terpaku di tempat, Ye Jiange menghela nafas. Dia merasakan sedikit kehangatan melihat bagaimana dia bertindak, merasa senang bahwa ada seseorang yang akan mengkhawatirkan gadis itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkan situasi atau apapun yang dapat meningkatkan umurnya? King Sui kembali ke akal sehatnya. Alisnya terjalin erat, seolah terbakar amarah. Persik keabadian yang jatuh tempo setiap 2000 tahun dapat meningkatkan umur gadis itu hingga 50 tahun, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu temukan dengan keberuntungan. Sarira surgawi Buddhisme yang legendaris, dan obat surgawi para alkemis, Golden Fragrant Jade, juga dapat melakukan hal yang sama. Ada juga bunga reinkarnasi legendaris dari 6 jalur, obat surgawi yang luar biasa dari para alkemis,
pelet peremajaan 10 wangi, dan pelet pemanjang nasib 9 putaran. Ini benar-benar pergantian peristiwa yang tidak terduga. Memikirkan bahwa ada begitu banyak item yang dapat meningkatkan umur seseorang. Hanya dari namanya saja, sudah jelas bahwa ini semua adalah harta langka. Yang membuat King Sui kagum adalah bahwa Golden Fragrant Jade dapat meningkatkan umur hingga 50 tahun. Memikirkan bahwa pelet peremajaan 10 wangi adalah obat surgawi yang dapat meniadakan dampak negatif dari hati mistis 7 bukaan. Adapun pelet perpanjangan nasib 9 putar, King Sui tidak yakin tentang itu. Bukankah itu hanya obat kelas 2? Sepertinya informasi yang dia miliki sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Pikiran King Sui berlari ke alkimianya. Dia memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk keahliannya dan koleksi ramuan langkanya karena King Sui tahu bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Golden Fragrant Jade dan Ten Fragrant Rejuvenation Pellet semuanya akan sulit didapat. Tuan, bagaimana dengan barang-barang lain yang dapat meningkatkan umur seseorang? King Sui menolak untuk menyerah dan bertanya pada Yi Ye Jiange. Selain buah panjang umur yang dapat meningkatkan umurmu 5 tahun, barang-barang lainnya sebagian besar tidak berguna. Selain itu, barang-barang itu umumnya hanya dapat diambil sekali dan meningkatkan umur panjang dengan sangat sedikit. Yi Ye Jiange berkata tanpa daya. Buah panjang umur. Apakah mudah ditemukan? Buah umur panjang berada pada tingkat yang sama dengan buah kekuatan api 100 tahun dan buah angin jernih, dan akan membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk matang. Yi Ye Jiange sedikit terkejut bahwa King Sui tidak tahu tentang buah panjang umur. King Sui sekarang tahu dan menebak bahwa itu mungkin salah satu buah atribut yang belum muncul. King Sui merasa sedikit lebih bahagia sekarang mengetahui bahwa setiap orang mungkin bisa mengambil dua, dan meningkatkan umurnya 10 tahun. Sepertinya dia perlu menaikkan level alam Valet Jade Immortal ke level 4, atau bahkan 5. Dia tidur dengan dua wanita untuk menaikkannya ke tingkat ketiga. Bahkan setelah dia melakukannya beberapa kali lagi dengan Mingyue Glow, tidak ada perubahan di dunia ini. Apakah itu karena dia perlu melakukannya dengan wanita yang berbeda? King Sui tersenyum pahit. Mungkinkah alam Valet Jade Immortal sangat cabul? Selain itu bukan sesuatu yang terlalu dia yakini. Demi Luan-Luan, dia mungkin perlu mempertimbangkan opsi ini. Ayah, Bibi, lebih cepat. Kalian sangat lambat. Gadis itu sudah mencapai puncak dan memanggil King Sui dan Yi Ye Jiange. Dipanggil ayah di depan Yi Ye Jiange, King Sui merasa sangat canggung. Setiap kali Yi Ye Jiange akan menggoda King Sui, dia mengungkapkan pesona memabukkan di wajahnya yang cantik yang melampaui bumi. Tuan, sekte mana yang biasa ambil bagian dalam kompetisi pertukaran sekte? Bagaimana kompetisinya? King Sui menghindari tatapan menggoda Yi Ye Jiange dan berkata sambil menggendong Luan-Luan yang telah menerkamnya. AST 187 King Sui dan Yi Ye Jiange, Tuan, apakah sekte dalam kompetisi selalu sama? Bagaimana mereka bersaing? King Sui menghindari tatapan main-main di mata Yi Ye saat dia bertanya, sambil memeluk Luan-Luan yang berlari mendekat. Mereka semua adalah sekte dan klan kuat lainnya dari negara Changlang. Biasanya, selama mereka memiliki kekuatan, mereka akan bergabung dan melakukan pertukaran. Awalnya, itu hanya diskusi dan pertukaran petunjuk sederhana. Segera, entah bagaimana itu menjadi kompetisi. Namun, ada batasan jumlah sekte yang ingin ambil bagian. Mayoritas dari mereka adalah sekte atau klan yang membawa generasi muda mereka untuk belajar dari pengalaman. Berhenti sejenak, Yi Ye sekali lagi melanjutkan, sebenarnya, hanya ada lebih dari 10 sekte yang akan bersaing, dan semuanya adalah kekuatan terkuat di negara Changlang. Misalnya, Lembah Wewangian Terik, Sekte Hutan Gembira, Sekte Pedang Raksasa, Paviliun Pedang Tunggal, dan klan Luo Tombak Perak. King Sui diam-diam mencatat nama-nama ini, tetapi ketika dia mendengar nama-nama Sekte Wewangian Terik dan Sekte Hutan Gembira, dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Tanpa sadar, dia bertanya, bagaimana mereka mendapatkan nama-nama ini? Mereka sangat aneh. Selalu ada aroma dupa yang terbakar di lembah Wewangian Terik selama pertengahan tahun. Secara kebetulan, sekte yang terletak di sana mengubah nama mereka agar sesuai dengan itu. Yi Ye menggendong gadis kecil itu saat dia berjalan bersama King Sui menuju aula besar. Bagaimana dengan Sekte Joyos dan Sekte Hutan Joyos? Mengapa mereka memiliki nama seperti itu? King Sui dengan penasaran menatap Yi Ye Jiange. Apakah kamu bodoh atau berpura-pura bodoh? Apakah kamu tidak tahu apa arti kata Joyos, He Huan? Wajah cantik Yi Ye yang luar biasa memerah saat langkahnya dipercepat, meninggalkan King Sui berdiri dengan bodoh di belakangnya. King Sui tercengang karena kecantikan Yi Ye yang semakin terlihat dan ditonjolkan oleh kemerahan di pipinya. Di bawah selubung pesona, King Sui dengan nakal menambahkan,
apakah kata Joyos Hehuan berarti, duo cultivation, antara pria dan wanita? Kamu sengaja melakukannya. Ye dengan panik bergegas ke depan, tidak menoleh ke belakang. Petik 2. Saya tidak punya niat lain. Aku hanya ingin tahu. Tapi apakah itu benar? Duo kultivasi. Bukankah teks suci itu adalah seni kultivasi yang paling kuat? Apakah kita memilikinya? Ye Jiange tiba-tiba tertawa ketika dia mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. King Sui segera mengambil kesempatan untuk mengendus tangannya, mencium aroma samar yang mirip dengan anggrek. Saat tangan putih lembutnya ditekan ke bibirnya, dia melebarkan matanya untuk menerima rasa malu yang menggemaskan dari Ye Jiange. King Sui tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan dengan ringan menjilat permukaan telapak tangan Ye. Ye tersentak kaget saat dia menarik tangannya dengan panik sebelum dengan ringan memukul kepala King Sui. Gerakan kecil mereka benar-benar diperhatikan oleh Luan-Luan yang berada dalam pelukan King Sui. Sambil tertawa terbahak-bahak, Luan-Luan terkikik, ayah tidak patuh, ayah dipukuli. Setelah kedatangan Luan-Luan, dia membawa rasa vitalitas ke puncak berkabut. Kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh tawa. Ye Jiange bertindak seolah-olah dia telah menaruh seluruh harapannya pada kerabat kecilnya ini, dan sangat menyayangi Luan-Luan. Tuan, apakah Luan-Luan mengikuti saya untuk berkultivasi atau mengikuti Anda? King Sui merasa jika Luan-Luan mengikutinya untuk merawat tubuhnya, mungkin ada beberapa efek tambahan seperti peningkatan umurnya. Setelah beberapa saat merenung, Ye Jiange menjawab, saya pikir akan lebih baik jika Anda mengajarinya. Waktu berlalu, dan King Sui sudah kembali selama 5 hari. Dia bahkan tidak melangkah keluar dari Cloud Mist Peak. Adapun rumor yang beredar di sekte, King Sui tidak bisa diganggu oleh mereka. Baginya, mereka hanyalah sekelompok omong kosong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak pengertian. Pada hari kelima, ada beberapa pengunjung di pegunungan. Anggota sekte yang bertugas menerima tamu mengatur agar mereka berada di puncak gunung kosong lainnya. King Sui terkadang juga membawa gadis kecil itu untuk melihatnya. Pada sore hari, tim yang terdiri lebih dari 20 pengunjung tiba. Apa yang menarik perhatian King Sui adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki pedang raksasa di punggung mereka. Pedang itu panjangnya sekitar 5 kaki, dan lebarnya setengah kaki. Tampaknya sangat canggung dan sulit untuk digunakan. Sekte Pedang Raksasa. King Sui menyimpulkan bahwa mereka seharusnya berasal dari Sekte Pedang Raksasa. Saat Sekte Pedang Raksasa dibesarkan, King Sui langsung diingatkan pada pria dari klan Hu yang bertarung dengannya untuk buah potensial, serta penatua Hu dari Sekte Pedang Raksasa. Di depan, King Sui melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih, tetapi apakah dia adalah penatua klan Hu atau bukan, King Sui tidak tahu. Bagaimanapun, dia tidak terlalu menyukai mereka yang menyayangi pecundang. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak harus bergantung pada dukungan dari orang tua Anda. Para pengunjung datang dalam arus yang tak terputus, dan ada banyak orang tampan di antara kerumunan itu juga. King Sui tanpa berkedip menatap berbagai jenis gadis cantik. Ada gadis tinggi, gadis pendek, gadis berdaging, dan gadis langsing. Adapun para pria, dia segera melenyapkan mereka dari pandangannya karena tidak ada seseorang dari generasi muda yang lebih kuat atau sekuat dia. Paling tidak, tidak ada satupun di negara Changlang. Itulah mengapa dia tidak bisa diganggu dan lebih suka menghabiskan waktunya menatap gadis-gadis cantik sebagai gantinya. Sehari waktu berlalu dengan tergesa-gesa. King Sui dan gadis kecil itu duduk di atas White Feathered Condor dan kembali ke Cloud Mist Peak tepat waktu. Saat ini, Condor berbulu putih bisa masuk dan keluar dari Sekte Skysword sesuka hati, yang membuatnya jauh lebih nyaman bagi King Sui. Pada hari ke-6, King Sui berdiri di puncak Sekte Pedang Langit saat dia mengamati orang-orang dari sekte lain. Indranya yang tajam memberinya kemampuan yang tak terbayangkan. Terutama setelah buah potensial meningkatkan indera spiritualnya ke alam lain, King Sui menggunakan kemampuannya dengan mata dan telinganya untuk memungkinkan dia mengamati ucapan dan gerakan orang lain tanpa terhalang. Itu sangat luar biasa. Sudah berapa hari kamu kembali? Apa kau sudah melupakanku? Sebuah suara merdu menyela King Sui. King Sui tersenyum pahit saat dia menatap Wenren Wusuang. Meskipun tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kecantikannya masih tak tertandingi seperti sebelumnya. Tapi sekarang, ada sedikit rasa kasihan bercampur di dalamnya. Omong kosong, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melupakan suang-suang kecilku. Anda adalah salah satu calon istri saya. Hanya saja kami belum menjalani upacara pernikahan. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan melupakanmu. Setelah berbicara, King Sui berjalan ke sisi Wenren Wusuang.
Melalui interaksi mereka, King Sui menemukan teknik untuk berurusan dengan Wu Xuang. Dia harus menjijikkan, mungkin dan biasanya akan ada efek positif yang tak terbayangkan. Wenren Wu Xuang tersenyum, cemberut main-main saat dia memerah. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap istilah intim yang King Sui panggil sebelumnya. Dia merasakan sesuatu di antara kebahagiaan dan ketidakberdayaan. Gadis kecil itu, King Sui terdiam. Orang lain mungkin tidak mengenal saya, tetapi Anda seharusnya mengenal saya lebih baik dari itu. Bagaimanapun, bagaimana saya bisa memiliki anak perempuan sebesar itu? King Sui memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ekspresi wajahnya menyebabkan Wu Xuang tertawa terbahak-bahak. Wu Xuang, ayo kita lihat para pengunjung. King Sui menarik Wu Xuang saat dia kembali ke posisi semula. Wenren Wu Xuang memelototi King Sui, tetapi tidak melawan karena dia rela membiarkan dirinya ditarik olehnya. King Sui sekali lagi melirik jalan gunung. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pembudidaya pria dan wanita muda. Para wanita semuanya mengenakan pakaian istana, gaun ketat mereka menonjolkan sosok cantik mereka, dan memancarkan pesona luar biasa di setiap langkah yang mereka ambil. Pantat mereka yang penuh dan bulat menciptakan gerakan mengayun-ayun dari setiap langkah yang sepertinya dipenuhi dengan keanggunan iblis. Wu Xuang, dari sekte mana semua pria dan wanita ini berasal? King Sui bertanya. Sekte Hutan Gembira dan Sekte Gembira. Wenren Wu Xuang menjawab dengan lembut. Dia tidak mendapatkan jawaban yang dia cari dari Tuan Dewinya. Sekarang mereka ada di hadapannya, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Yang mengejutkannya, penampilan para wanita semua bisa dianggap kelas atas, tetapi terutama sosok mereka. Mereka sangat menarik sementara para pria semuanya maskulin dan tampan. King Sui dengan bingung melirik Wu Xuang saat dia bertanya, mengapa mereka dinamai Sekte Hutan Kegembiraan dan Sekte Kegembiraan. Wenren Wu Xuang menjadi merah, dan tidak menjelaskan. Saat dia merasakan tatapan King Sui padanya, Wu Xuang yang muda dan polos tidak tahu bagaimana berbohong, dan dengan ringan menjelaskan, aku tidak tahu. Suang-suang kecil, kamu sangat nakal. Anda lebih baik memberitahu saya. Jika tidak, tuan suamimu tidak akan keberatan mendetoksifikasi racun untukmu sekali lagi. King Sui dengan main-main menggoda Wu Xuang. Dia senang melihat ekspresi di wajah cantik tiada taraf ini setiap kali dia diejek. Apakah kamu meminta pemukulan? Wu Xuang dengan malu-malu berseru. Oke, aku benar-benar tidak tahu. King Sui menangkap tangannya yang lain, saat dia menghadapinya. Kedua tangannya memegang tangan Wu Xuang. Sekte Joyos terletak di kedalaman hutan Joyos. Di masa lalu, tempat ini tidak disebut hutan kegembiraan. Karena ada banyak murid Sekte Sukacita yang suka mengunjungi hutan untuk mencari kesenangan, hutan itu akhirnya diberi nama Hutan Kegembiraan. Itu juga mengapa Hutan Kegembiraan menjadi lokasi Sekte Kegembiraan, dan mengapa semua orang luar dilarang masuk. King Sui menatap Wenren Wu Xuang yang sangat pemalu, dan merasa bahwa Sekte Joyos benar-benar dramatis. Hutan normal benar-benar berubah menjadi tempat bagi murid-murid mereka untuk melakukan di depan umum. AST 188 Kompetisi Pertukaran Sekte, King Sui patah hati. King Sui memandang dengan penuh minat pada wanita-wanita genit itu sementara dia masih memegang tangan Wenren Wu Xuang. Dia masih merasa bahwa kecantikan tak tertandingi di sampingnya jauh lebih menawan daripada mereka dan merupakan sosok yang tidak dapat dibandingkan dengan gulma itu. Bukankah itu pemandangan yang bagus? Wu Xuang melihat bahwa mata King Sui tidak berkedip saat dia melihat wanita yang menarik itu, masing-masing dari mereka memiliki daya tarik untuk mengeluarkan dorongan pria. Itu bagus. Tapi mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu, King Sui menjawab tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada dan pantat yang berkembang dengan baik dari para wanita itu. Perasaan aneh muncul dari dalam Wu Xuang saat dia melihat betapa fokusnya King Sui saat dia melihat aset wanita itu. Dia lebih suka King Sui mengalihkan pandangannya ke dirinya sendiri. Wu Xuang, bisakah kamu memberitahuku tentang kultivasi duo? Saya sangat ingin tahu, dapatkah seseorang benar-benar meningkatkan kultivasinya dengan melakukan tindakan itu? King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri namun sepertinya bertanya pada Wu Xuang. Wenren Wu Xuang ingin menemukan lubang dan menggali ke dalamnya, tetapi melihat bahwa King Sui tidak berbalik, dia terkejut dengan kata-kata King Sui, dan tidak dapat pulih dari rasa malunya, bahkan setelah beberapa waktu. Wu Xuang, apakah kamu akan mengambil bagian dalam kompetisi pertukaran sekte? King Sui bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat dia berbalik, hanya untuk melihat wajah merah bit Wu Xuang. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan bahwa tekstur wajahnya halus, lembut, dan sedikit hangat saat disentuh. Dia meremasnya dengan ringan.
Tangannya mati rasa karena kesemutan sebelum dia bergerak untuk menyentuh dahinya dan berkata dengan prihatin, "Kamu demam." Wu Suang menamparkan tangan King Sui dengan marah. Menghadapi King Sui, dia memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Citra yang dia coba pertahankan sudah lama hilang. Diri masa lalunya, yang tidak mengenal rasa malu atau marah, sekarang berulang kali mengetahui apa itu frustrasi dan ketidakberdayaan dari King Sui. Hari berikutnya, King Sui tidak pergi. Ada yang dari lembah wewangian terik, semua wanita. Jika King Sui melihat sosok cantik itu, dia pasti akan senang, sangat bahagia. Karena orang cantik itu tidak lain adalah si King Zuang. Saat itu, si King Zuang telah memberitahu King Sui bahwa dia akan bergabung dengan sekte besar. Karena King Sui tidak tahu banyak tentang sekte yang berbeda, dia tidak bertanya. Dan karena kecantikannya yang keren, dia tidak memiliki latihan untuk memulai percakapan. King Sui tidak tahu bahwa dia telah melewatkan melihat keindahan hari itu dan bahwa keindahan dari lembah wewangian terik juga datang. Si King Zuang tahu bahwa King Sui berada di Sekte Pedang Langit, tetapi aneh bahwa sementara dia tahu bahwa tunangannya ada di sini, dia tidak merasakan apa-apa. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun, perasaannya terhadapnya telah memudar. Selanjutnya, King Sui berada di Cloud Mist Peak, bermain dengan luan-luan. Kemarin, dia telah mendengar dari Wu Suang bahwa pelindung dan tetua semua harus berpartisipasi. Kompetisi biasanya akan berlangsung selama 10 hari. Itu akan dimulai dengan pertempuran orang-orang di alam Hautian. 4 hari pertama akan berada di antara mereka yang ada di Hautian, 4 hari berikutnya akan berada di antara para pelindung, dan 2 hari terakhir akan berada di antara sesepuh. Meskipun sepertinya mereka hanya bertukar pukulan, mereka sebenarnya bersaing dengan serius. Siapapun yang bisa memenangkan Sekte Pedang Langit mungkin akan segera menguasai negeri Changlang. Oleh karena itu, kompetisi pertukaran Sekte 3 tahunan sebenarnya juga merupakan pertempuran untuk kepemimpinan Kabupaten Changlang. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi Sekte Skysword untuk mendapatkan kemenangan terakhir. King Sui melihat bahwa jumlah orang untuk setiap kelompok bervariasi, beberapa dengan 200 orang sementara beberapa dengan lebih dari 20 orang. Tapi King Sui tahu bahwa tidak akan banyak yang akan maju untuk bergabung dalam pertempuran. 3 hari lagi telah berlalu. King Sui belum melangkah keluar dari Cloud Mist Peak. Dia baru saja tenggelam dalam pelatihannya, serta mengajar luan-luan saat Ye Jiange berada di Skysword Peak. Hari ini adalah hari terakhir bagi orang luar untuk memasuki Sekte Skysword, dan itu juga akan menjadi hari untuk mengkonfirmasi sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi. Aturan untuk kompetisi itu longgar, tanpa batasan jumlah peserta. Namun, hanya satu orang yang bisa melangkah setiap kali. Aturannya adalah bahwa Sekte Skysword akan menugaskan seseorang untuk maju untuk memulai kompetisi, dan kemudian siapapun dapat bergabung. Sementara 4 hari pertama adalah kompetisi antara Hautian, 4 hari berikutnya antara pelindung, dan hari terakhir antara Elder, aturan ini tidak dinyatakan dengan jelas dan hanya diikuti secara diam-diam. Pada akhirnya, mereka akan membuat tabulasi untuk melihat sekte mana yang memenangkan ronde paling banyak. Tentu saja, pemenang terkuat pada akhirnya juga penting. King Sui, kompetisi akan dimulai besok. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Ye Jiange bertanya pada King Sui kapan dia kembali. Kita lihat saja nanti. Aku harus pergi. Ada begitu banyak orang, itu pasti akan sangat menarik. King Sui dengan santai tertawa. Dia tidak ingin pergi, terutama untuk tidak melihat persaingan antara orang-orang di Hautian. Sesuai keinginan kamu. Tapi Anda pasti harus pergi selama 2 hari terakhir. Setelah mengatakan itu, Ye Jiange membawa gadis itu ke aula utama. Haha, Martial Brother Tong, apakah kamu melihat keindahan lembah wewangian terik itu? Tidakkah kamu paling menyukai keindahan yang keren? Mereka harus dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Seorang pemuda montok menatap pemuda yang hangat dan tampan. Tentu saja, apa yang seharusnya? Itu adalah kecantikan tingkat atas. Mereka yang pernah bermain dengan saya sebelumnya bahkan tidak memiliki hak untuk membawa sepatunya. Kali ini aku pasti harus merebut hatinya dan membuatnya luluh untukku. Aku, Tong, senang melihat saat gunung es mencair, kata Tong dengan sembrono. Apakah Martial Brother Tong memiliki kepercayaan diri kali ini? Pemuda gemuk itu menyipitkan matanya yang panjang dan sipit dan berkata. Gemuk? Sejak kapan aku, Tong, gagal? Setiap kali saya menyembunyikan identitas saya sebagai tuan muda klan Tong, jika tidak, saya khawatir tidak akan ada tantangan. Benar? Benar, benar. Jadi bagaimana rencana Martial Brother Tong untuk memenangkan hati wanita cantik yang keren kali ini? Mata si gendut yang panjang dan sipit berkilat saat seringai licik muncul di wajahnya. Gemuk,
Haruskah kita memainkan peran pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Tong memandang si gemuk dan menyeringai. Lemak itu berkeringat, langkah ini terlalu tua. Lebih baik datang dengan sesuatu yang baru. Martial Brother Tong, sebenarnya, saya punya metode untuk membiarkan kecantikan jatuh ke tangan Martial Brother. Si gendut menyeringai dan berkata dengan wajah tulus. Oh, gendut, ayo berbagi denganku. Meskipun kamu terlihat agak jelek dan gemuk, kamu memiliki cukup banyak ide lucu. Tong berkata, sama sekali tidak peduli. Si gemuk menyeringai dan berkata, ketika kecantikan keren itu naik, kamu juga bisa melangkah keluar. Dengan kemampuan Martial Brother, bukankah akan mudah bagimu untuk mengalahkannya? Tapi aku mendengar bahwa semua wanita cantik yang keren memiliki sifat unik yang merupakan kelemahan terbesar mereka. Lemak itu menyeringai dan menatap Tong. Sialan, gendut, berhenti membuat orang tegang. Muntahkan, jika tidak, aku akan memukulmu sampai kamu menangis untuk orang tuamu. Tong bertindak seolah-olah dia akan memukulnya. Saya akan mengatakan. Bukankah itu baik-baik saja? Dengan cepat, kecantikan yang keren cenderung murni, suci, dan bahkan mungkin sedikit aneh untuk kebersihan. Mereka cenderung membenci pria yang menyentuh mereka. Dengan kultivasi Martial Brother, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk, secara tidak sengaja, memanfaatkannya. Pada saat itu, Martial Brother hanya perlu melakukan tindakan yang halus dan meminta maaf agar dia memiliki kesan yang baik tentang Anda. Mata si gendut yang panjang dan sipit membentang lebih lama lagi. Tapi saya seorang Xiantian, apakah tidak apa-apa bagi saya untuk melangkah? Apakah ada aturan yang jelas tentang kapan seorang Xiantian dapat melangkah atau tidak? Baiklah, gemuk, kamu benar-benar cabul. Untuk berpikir bahwa Anda memiliki ide seperti itu. Mau tak mau aku merasa ingin memanfaatkannya sekarang. Tong berkata, penuh kerinduan. Mata panjang dan sipit si gemuk menatap Tong, tapi tatapan tersenyum itu sekarang berubah dingin. Pada saat itu, di sebuah ruangan, si King Zuang duduk di tempat tidur putih bersih, memeluk lututnya. Piyamanya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang fantastis. Itu juga menambah pesonanya yang keren dan menggoda. Datang ke Sekte Sky Sword membuatnya tanpa sadar memikirkan suara dan penampilan King Sui. Hal-hal yang telah terjadi di antara mereka terus melintas di benaknya, dan saat dia mengingat adegan tertentu, warna merah muda terang merayap di penampilannya yang keren. Senyum ringan muncul di wajahnya saat dia memikirkannya. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sekitar yang menghargai senyum indah itu. Bahkan senyum gunung es yang mencair tidak bisa dibandingkan dengan senyum dengan sedikit rasa malu yang muncul dari lubuk hatinya. Itu sangat fatal. Aku datang ke Sekte Sky Sword, tapi aku bahkan tidak melihatmu. Pada saat itu, King Sui sedang berlatih keras di alam Valet Jade Immortal, mengabaikan fakta bahwa seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi sedang memikirkannya. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa wanita seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Kompetisi dimulai keesokan harinya di tempat itu sudah ramai dikunjungi orang. Kerumunan benar-benar mengelilingi. Selain King Sui the Elder, Tetua Sekte Sky Sword, Pelindung, dan semua memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Selain mereka yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam kompetisi, orang-orang lainnya diharuskan menjaga ketertiban di lokasi dan berjaga-jaga. Kompetisi dimulai dengan seorang murid dari Sekte Sky Sword meningkat. Kompetisi itu tidak menarik dan jelas hanya pertukaran sederhana. Hanya ketika sekte kalah 3 putaran berturut-turut, mereka mengirim seseorang dengan kaliber lebih tinggi untuk memenangkan beberapa putaran dan mendapatkan rekor beberapa putaran kemenangan ke sekte mereka. Hari pertama berakhir tanpa banyak kegembiraan. King Sui tidak pergi, dia juga tidak menanyakannya. Tapi dia memutuskan untuk melihat pada hari kedua. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilakukan di Cloud Mist Peak. Dia berencana untuk pergi nanti. Pada malam hari, King Sui menemukan bahwa cabang tanpa nama di alam Valet Jade Immortal telah tumbuh. Butuh 100 tahun untuk bertunas, dan 100 tahun lagi untuk menumbuhkan cabang kecil. Sementara cabang kecil terlihat sangat kokoh, pendek, dan tebal, warna hijau lembutnya sangat cantik. Hari kedua kompetisi dimulai. Persaingan hari ini jauh lebih intens daripada hari sebelumnya. Bagaimanapun, cedera yang ditimbulkan selama kompetisi tidak dapat dihindari. Tetapi ketika luka-luka itu mulai tampak seolah-olah sengaja dibuat, kemarahan, yang terkumpul di dalam berbagai sekte di sana segera meledak. Cedera secara bertahap menjadi lebih sering sampai-sampai tidak ada yang turun dari panggung tanpa cedera. Adegan berlanjut sampai si King Zuang melangkah. Hampir semua orang bersorak untuk keindahan keren dari lembah wangi terik, dan bahkan orang-orang di bawah semuanya menjadi diam. Wanita yang keren dan cantik. Dia terlalu dingin. Meskipun sangat disayangkan,
kebanyakan pria tidak akan bisa menerimanya dan pasti akan mati beku. Menghadapi si King Zuang adalah seorang pemuda yang pemalu. Dengan penampilannya, tatapan semua orang di bawah tertarik. Pemuda itu segera tersipu, dan tangannya mulai gemetar. Dia tiba-tiba mengumumkan kehilangannya, menyebabkan orang banyak tertawa. Di tengah tawa semua orang, seorang pemuda yang hangat dan tampan memegang tombak perak tersenyum lembut saat melangkah ke. Sepasang matanya tidak pernah berpaling dari wajah dingin dan cantik si King Zuang. Saya Tong dari klan Tong Tombak Perak. Hari ini, saya kagum dengan kecantikan nona muda. Astaga, si King Zuang merasa jijik melihat pemuda sok ini. Senyumnya terlihat begitu megah, dan dia masih mengucapkan pujian yang telah didengarnya lebih dari 1000 kali. Dia tidak bisa membantu tetapi menyerang dengan pedangnya untuk menyela kata-katanya. Tapi Tong tersenyum dan menghindari pukulan itu. Dia adalah seorang jenius terkenal dari klan Tong yang biasanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak kekurangan wanita. Hanya dengan lambaian jarinya, biasanya akan ada sekelompok wanita cantik yang mengais-ngais di belakangnya. Tapi dia tidak menyukai orang-orang yang akan datang dan memanggilnya. Dia menyukai keindahan yang keren. Semakin seorang wanita membencinya, semakin dia akan menyukai mereka. Semakin dia berada di luar jangkauannya, semakin dia ingin menodainya. Di negara Changlang, klan Tong-nya memiliki kapasitas untuk menjadi sombong, jadi dia, Tong, memiliki keberanian untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia tumbuh dengan mentalitas bahwa jika klan Tong adalah yang terbaik, dialah yang terbaik. Dia tidak mempedulikan dirinya dengan orang-orang yang seumuran dengannya. Di arena, Tong dengan mudah menghindari serangan si King Zuang. Tatapan kekagumannya tak pernah lepas dari sosoknya yang fantastik. Tong ingin mengambil keuntungan dan meminta maaf. Ketika dia sekali lagi menghindari pedang si King Zuang, Tong berpura-pura meraih pergelangan tangannya tetapi tergelincir ke arahnya yang memesona. Kesejukan si King Zuang tidak bisa menyembunyikan perasaan jijiknya saat dia membelokkan pedangnya ke samping untuk menghalangi, tubuhnya condong ke belakang. Dia kemudian menggunakan Tiger Tail Whip Kick, tendangan untuk menghancurkan kemampuannya untuk berkembang biak, dengan kecepatan yang luar biasa. Tendangannya berhasil. Tong menggigit bibirnya begitu keras sehingga jejak darah mengalir keluar. Keringat muncul di wajahnya yang putih pucat, dan tatapannya pada si King Zuang berubah menjadi kebencian. Dengan tatapan tajam, tombak perak di tangannya seperti naga perak, bergerak dengan ringan dan bebas. Tombak menembus perut bagian bawah si King Zuang, dan dia dikirim terbang dari. Darah memercik ke udara, membentuk potret sedih tapi indah dari kecantikan yang terluka. King Sui, yang berada di White Feathered Condor, telah mencapai puncak Skysword tepat pada waktunya untuk melihat si King Zuang dikirim terbang. Luka di perut bagian bawahnya begitu menusuk mata, dan suara benturan keras terdengar, seolah-olah ada sesuatu di hatinya yang hancur. AST-189 membunuh dalam kemarahan. Membasmi sampah. Pada saat itu, frasa seperti, terbakar dalam kemarahan, dan, rambut berdiri karena marah, tidak lagi cukup untuk menggambarkan kemarahan King Sui. King Sui menjadi linglung untuk sesaat. Dia terkejut ketika dia melihat si King Zuang, sangat terkejut. Ketika dia melihat pemandangan yang indah dan menyedihkan, dia berharap itu hanya ilusi darinya yang merindukannya. The White Feathered Condor menukik ke bawah dan King Sui melompat. Rambutnya yang sebahu terbang bebas tertiup angin. Tanda ungu di antara alisnya berubah menjadi merah darah, memberinya tampilan iblis dan haus darah di wajahnya yang biasanya elegan. King Sui mendarat dengan sangat cepat, menangkap King Zuang sebelum dia menyentuh tanah. Melihat kecantikan menyedihkan yang setengah diwarnai merah, dia merasakan sangat sakit sehingga dia kesulitan bernapas. King Zuang, King Zuang, King Sui berteriak. Dia mengumpulkan badge terbaik dari salep sakit emas yang dia buat baru-baru ini, dan bahkan memberinya beberapa pelet revitalisasi kecil yang tersisa untuk peningkatan 20% dari potensi tubuhnya. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki pelet 5 naga? King Sui menyesal. Jika dia memiliki pelet 5 naga, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Dia mengetuk tubuh King Zuang beberapa kali, dan bahkan mengeluarkan jarum emas yang sudah lama tidak dia gunakan untuk menutup saluran meridian di dekat lukanya dengan cepat. King Sui memandangi wajah pucat, menyedihkan, dan cantik itu. Dia mengalami kesulitan bernapas tetapi matanya, yang masih terlihat sedingin dan seindah biasanya bahkan ketika tersenyum, tertuju pada King Sui. King Sui memandangi wajah yang menyedihkan dan dingin dengan kecantikan yang tak tertandingi saat dia gemetar tak terkendali. Dia menyalurkan ki-nya dari teknik penguatan kuno ke dalam tubuh si King Zuang. Baru pada saat itulah beberapa orang dari lembah wewangian terik berhasil menerobos kerumunan untuk sampai ke tempat King Zuang berada. Zuang kakak bela diri.
King Sui memandang seorang wanita cantik setengah baya dan seorang wanita tinggi dan sangat cantik. Tuan, suster bela diri, aku baik-baik saja. Si King Zuang menjawab dengan lemah. Pegang dia, dan jangan pindahkan dia. Jangan pindahkan jarum emasnya. King Sui menyerahkan King Zuang kepada wanita parubaya yang cantik dengan lembut dan menginstruksikan. Kemudian, King Sui mengalihkan pandangannya ke arah panggung. Pada saat yang sama, wanita parubaya yang cantik dan wanita jangkung juga melihat ke arah pemuda di atas panggung dengan marah. Aku akan pergi membunuhnya. Wanita cantik jangkung itu berbicara dan hendak melangkah. Kembali. Dia adalah seorang Xiantian, jangan pergi. Wanita parubaya yang cantik itu berteriak pelan. Tuan, saya, jaga King Zuang, dia pasti mati. Suara King Sui sangat lembut, tetapi sebagian besar orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Wanita jangkung dan acuh tak acuh menatap pandangan belakang King Sui dengan heran untuk beberapa saat sebelum dia berbalik untuk mengambil si King Zuang. Sejak saat King Zuang dikirim terbang hingga saat itu hanya waktu 3 napas. Hanya ketika King Sui perlahan menuju arena, diskusi ramai dari kerumunan dimulai. Wow, dengan kejam menghancurkan bunga itu. Itu sangat bagus. Pergi dengan kejam hancurkan ibumu, itu akan lebih baik. Seorang murid perempuan dari lembah wewangian terik berkata dengan keras. Pria, klan Tong Tombak Perak benar-benar mengagumkan. Dengan ahli Xiantian muda seperti itu, sepertinya masa depan klan Tong di negara Changlang akan sangat menjanjikan. Seorang lelaki tua menghela nafas pelan dan berkata, Tong, aku menyukaimu. Aku suka penampilanmu yang dingin dan haus darah tadi. Betapa aku berharap kamu bisa menusukku juga. Saya suka perasaan yang indah dan menyedihkan itu. Bodoh, bodoh. Semua orang telah mengarahkan pandangan mereka pada King Sui. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa pedang putih primitif dengan ukiran 7 bintang telah muncul di tangan King Sui. Meskipun si King Zuang telah ditusuk dengan luka serius oleh Tong, itu tidak biasa. Lagi pula, bahkan ada kasus kematian sebelumnya. Menurut aturan, cedera dan kematian tidak dapat dihindari selama pertempuran, jadi semua orang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri jika terjadi hal seperti itu. Lembah wewangian terik sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengirim seorang ahli untuk melukai pihak lain. Jika mereka mengirim ahli senior, ada kemungkinan pihak lain akan segera mengakui kekalahan. Para tetua dari klan Tong lebih suka membiarkan dia kehilangan pertandingan daripada dia mati. Namun, tidak banyak dari generasi muda di negara Changlang yang bisa menang melawan Tong. Siapa ini? Begitu muda. Betapa menawannya, aku menyukainya. King Sui memegang pedang biduk dan naik ke arena, tanpa ekspresi. Pada saat itu, Tong yang telah sadar kembali sedang gelisah. Tendangan dari si King Zuang, yang ingin menghancurkan kemampuannya untuk berkembang biak, sekarang tidak lagi menyakitkan. Beruntung dia sedikit meleset dari targetnya karena jika tidak, bolanya pasti akan pecah. Meski begitu, masih terasa mati rasa. Tanpa setidaknya 10 hari hingga lebih dari setengah bulan waktu pemulihan, mungkin tidak akan naik lagi. Memikirkan bagaimana dia harus menghabiskan cukup banyak waktu tanpa ditemani wanita, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat bagaimana wanita yang dia kirim terbang ditangkap oleh pemuda ini dan bahwa mereka tampaknya sangat dekat. Dia telah memberi pemuda itu senyum yang sangat memabukkan, tapi sayang sekali senyum itu bukan untuknya. Tangannya yang memegang tombak mengencang. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh seseorang, terutama pria yang menawan dan memikat wanita di depannya. Kamu pantas mati. King Sui menatap pemuda Xiantian yang ramah di hadapannya. Dia adalah ahli Xiantian termuda yang pernah dia lihat selain dirinya sendiri. Haha, kamu. Ayo bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tong berteriak dengan jijik saat dia mengarahkan tombak perak ke arah King Sui. Aura sengit tidak layak disebutkan ke King Sui. King Sui tersenyum kejam, tidak menyembunyikan munculnya auranya. Aura serius menyebar, seolah-olah beberapa gelombang auman harimau terdengar yang menyebabkan seseorang merasa cemas. Ketika Tong terombang-ambing, King Sui bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, pedang biduk di tangannya menunjukkan tebasan sempurna tanpa ragu-ragu. Hanya dengan menggunakan kontrol diri penuhnya, King Sui dapat melarutkan amarah yang dia tekan. Wajah orang-orang dari klan Tong segera menjadi pucat saat King Sui melepaskan auranya. Seorang lelaki tua bergegas ke arena dengan kecepatan cahaya. Jangan berani-beraninya. Bahkan jika Raja Neraka ada di sini, pedang itu akan tetap tertebas sebagaimana mestinya. Pedang biduk besar menghantam tombak perak yang digunakan Tong untuk diblokir dengan panik. Suara menusuk yang tidak menyenangkan dari gesekan logam menciptakan gemuruh.
Keheningan memenuhi udara saat King Sui berdiri di sana dengan tenang. Wah, tidak ada ampas yang tersisa. Terlalu kejam, fantastis. Mata pejalan kaki A berbinar saat dia berkata. Kalau saja aku begitu berani. Perasaan meledak itu pasti terasa sama enaknya dengan berhubungan dengan wanita. Pejalan kaki B berkata secara artistik dengan mata yang berpikir dalam. Pejalan kaki A, darah di udara berarti seseorang telah meledak menjadi ampas, dan tombak perak yang dipecah menjadi dua berada jauh. Orang tua itu juga baru saja mencapai panggung. Saya tidak berani. Apakah Anda sekarang berpikir saya tidak berani? Tatapan King Sui tertuju pada lelaki tua itu. King Sui tahu bahwa lelaki tua ini lebih kuat, tidak lebih lemah dari tuannya yang seperti Dewi. Ah, anak, tangisan tajam lelaki tua itu memenuhi udara saat dia melihat King Sui dengan mata merah. Giginya bergemeretak keras, mengapa kamu harus membunuhnya? Mengapa? Mengapa? Karena dia pantas mati. King Sui berdiri di sana, pakaiannya berlumuran darah, membuatnya merasa lebih jahat. Kamu juga pantas mati. Di area tempat berkumpulnya orang-orang dari Sekte Skysword. Apakah kita akan naik juga? Su King berkata dengan lembut. Biar tidak, Ye Jiange berkata, merasa rumit. Mengapa? Tong Tu itu adalah orang tua dari klan Tong. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia memiliki kekuatan puncak dari kelas 4 Xiantian. Su King menatap Ye Jiange dengan wajah setengah tersenyum. Dia bisa mengatasinya. Su King dan tetua lainnya semua memandang Ye Jiange dengan tertegun sebelum mereka berbalik untuk melihat sosok tegak di atas panggung. Haha, orang tua, jika Anda mati di sini, apakah itu dianggap mati karena usia tua? King Sui mengarahkan pandangannya pada lelaki tua yang perkasa dan kasar itu, dan berbicara dengan nada yang akan membuat darah seseorang mendidih. Orang tua itu juga memegang tombak perak dengan panjang 1,2 sang. Tubuhnya seperti naga hidup yang berkelok-kelok yang membuat orang merasa bahwa itu lebih merupakan seni daripada senjata. Itu memancarkan aura cahaya. Orang tua itu melihat tombak yang patah menjadi dua. Tong adalah cucunya, dan anggota penting yang akan memimpin klan Tong ke puncak negara Changlang, atau bahkan keluar dari negara Changlang. Namun, semuanya dihancurkan oleh pemuda di depannya ini. Aku akan melihat keadilan ditegakkan demi anakku. Rambut peraknya terbang dan raungan naga terdengar dari tombak naga yang dia lambaikan. Sepertinya tombak ini adalah harta karun, tetapi untuk berpikir bahwa itu bisa mengeluarkan suara auman naga. Raungan harimau oleh King Sui bentrok dengan auman naga pihak lain. Raungan memekakkan telinga yang keras memenuhi langit ketika orang-orang di bawah semua melihat pemandangan itu dengan takjub. Orang tua itu bergerak menerkam ke arah King Sui dengan tombaknya, seolah-olah seekor naga tersembunyi telah muncul dari laut. Raungan naga itu semakin gelisah dan tombak itu bertindak seolah-olah itu hidup seperti naga yang menerkam ke arah King Sui. Pedang melintas. Menggunakan pedang biduk yang mengumpulkan kekuatan galaksi, King Sui dengan cepat menerjang lawannya. Kekuatan galaksi dikirim tanpa syarat apapun. Setelah kontak, King Sui menyadari keanehan tombak lelaki tua itu saat dia merasakan getaran yang sangat besar ketika senjata mereka bentrok. Sementara tombak naga lelaki tua itu didorong mundur, pihak lain tidak bereaksi banyak. Di sisi lain, lelaki tua itu menatap King Sui dengan heran. Dia tahu bahwa tombak naga dapat menangkis serangan biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa lawannya hampir tidak bisa mendorongnya kembali tanpa menerima cedera. Itu akan membutuhkan tenaga yang besar. Tombak naga sekali lagi, dengan ki kuat dari Xiantian, mengiris ke arah King Sui seperti seekor naga menyapu ekornya. King Sui masih menggunakan pedang menunjuk, melepaskan lingkaran ki kuning dari ujung tombak, dan sekali lagi mengetuk kepala tombak naga. Ding! Kali ini, ki bumi dari Xiantian menangkis setengah dari kekuatan ofensif, dan mengembalikan setengahnya untuk melepaskan kekuatan tombak naga. Terperangkap lengah, tombak naga terlempar jauh oleh kekuatan pedang King Sui. Setelah itu, pedang King Sui menyerang seperti angin kencang dengan hujan lebat. Bahkan auman harimau menekan auman naga. Gunung harimau mengumpulkan kekuatan. Dia menggunakan titik pedang untuk menusuk dan meretas berulang kali dengan Tiger's Death Chain yang membentur tombak naga. Dengan dukungan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui tidak menderita luka apapun, tapi darah menetes di sudut bibir Tong Tu. Sementara King Sui tidak perlu membasmi akarnya, karena mereka bertemu setelah dia membunuh yang muda, tidak perlu membiarkan orang tua itu hidup. Fakta bahwa dia akan dibenci oleh klan Tong sudah pasti. Namun, dia tidak peduli. Masih mau lanjut? Anda sebaiknya kembali dan mengatur pemakaman. Anda memiliki setengah hari lagi untuk hidup. King Sui mencabut pedangnya saat dia melihat wajah pucat Tong Tu, dan berkata tanpa emosi.
AST-190 Jangan hentikan saya saat Tong Tu mendengarkan kata-kata tanpa emosi King Sui. Perasaan tidak berdaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dalam dirinya. Dia merasa seperti seorang pahlawan yang kehabisan akal, seperti wanita cantik yang meratapi kehilangan prima yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tinggalkan jalan untuk klan Tong dan biarkan aku mati dengan tenang. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Tong Tu memandang King Sui dan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Bukan urusanku apakah kamu akan mati dengan tenang. Adapun setelah kamu menjadi hantu, kamu tidak berguna ketika kamu masih hidup, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku setelah kamu mati? Tapi saya tidak akan membasmi akarnya, selama mereka tidak mengganggu saya tidak akan diganggu oleh mereka. King Sui berkata tanpa peduli. Kalian kembali ke rumah dan membawa pesan. Beritahu kepala klan dan tuan tua untuk tidak keluar dari kota tombak perak selama 100 tahun. Setelah mengatakan ini, dia batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah. Beberapa anggota klan Tong datang dan memindahkan mayatnya. Pada saat yang sama, mereka mengambil kembali 2 potong tombak naga yang patah. Keheningan kembali terjadi di arena, dan tidak ada yang berani melangkah lagi. Sementara kemampuan Tong Tu tidak tinggi, dengan teknik pedang unik klan Tong ditambah dengan tombak naga, bahkan para pembudidaya Xiantian kelas 5 tidak akan berani mempermainkannya dengan mudah. Klan Tong Kota Tombak Perak dianggap sebagai salah satu klan paling menonjol di negara Changlang. Ada juga beberapa orang tua di klan Tong yang tidak hanya memiliki tombak yang bagus, tetapi juga kemampuan mereka juga tidak lemah. Yang terkuat dari mereka semua hanya satu tingkat lebih rendah dari Baili Jingwei. Dikatakan bahwa tombak naga hitam miliknya bukanlah barang biasa, dan jika dia bertarung dengan Baili Jingwei, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang akhirnya. Apa kemampuan sebenarnya dari penatua King Sui? Sebagai gurunya, apakah kamu sadar? Zhu Qing bertanya, setengah menggoda tetapi juga setengah serius. Tentang ini, aku benar-benar tidak yakin. Ye Jiange tersenyum, malu. Lagi pula, ketika muridnya kuat, itu membawa kehormatan bagi tuannya. Tetapi ketika muridnya lebih kuat dari tuannya dan belum mempelajari salah satu teknik tuannya, itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti. Setelah orang-orang dari klan Tong pergi, King Sui ingin mundur juga. Namun, pada saat itu, seorang wanita melangkah ke arena. Dia berkembang dengan baik dengan sosok yang mempesona. Kehadirannya memesona, dan dia memancarkan pesona yang memabukkan saat dia berjalan. Rambutnya yang indah tergerai di bahunya. Dia memiliki mata yang indah seperti bunga persik dan hidung yang tegak. Dia memiliki bibir bunga sakura yang sedikit ceria yang dapat memicu pikiran pria manapun menjadi liar, meskipun itu bukan bibir terindah yang pernah dilihat King Sui. Dia memiliki sosok seperti ular proporsional terbaik dan bokong yang berkembang dengan baik yang menonjol pada sudut yang tepat. Lekukannya sangat indah. Ketika dia berjalan, dia bergoyang bersama dengan sepasang kakinya yang panjang dan ramping, seolah-olah dia adalah peri yang sedang berjalan-jalan. Wow, wanita paling cantik dari Sekte Joyos. Seseorang dari kerumunan berteriak. Sekte Joyos, tes-tes, siapapun yang bisa menahan seorang wanita dari Sekte Joyos pasti akan mati karena kebahagiaan. Seorang paman memandang wanita di atas panggung dan mengerang. Para wanita dari Sekte Joyos tidak hanya cantik, tetapi keterampilan mereka di tempat tidur juga yang terbaik. Orang-orang yang bisa memasuki Sekte Joyos semuanya menjalani kehidupan yang lebih baik daripada para dewa. Kata seorang pemuda yang bersemangat. Saudaraku, kamu benar. Sayang sekali persyaratan untuk memasuki Sekte Joy terlalu keras. Bahkan jika seseorang bisa masuk, dia belum tentu bisa berlatih kultivasi duo. Pemuda lain mengeluh. King Sui melirik wanita itu dan mau tidak mau mengakui bahwa wanita di depannya sangat cantik, sampai-sampai dia tidak akan kalah dari Wenren Wusuang. Namun, pikiran King Sui dipenuhi dengan si King Zuang, jadi dia ingin mengabaikan wanita itu secara langsung. Aku ingin menantangmu. Suara seorang wanita dengan nada magnet uniwal terdengar. Kedengarannya sangat bagus, dan itu sebanding dengan Huoyun Liuli, menyebabkan King Sui membeku. Saya hanya membunuh, saya tidak ikut serta dalam kompetisi. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah yang menggoda dan menawan itu, terutama bibir lembut dan yang akan membuat pria menjadi gila. Saya tidak takut. Ekspresi wanita itu tidak berubah. Dia memiliki wajah yang menarik yang menyembunyikan keseriusan dan kekeras-kepalaannya. Cukup, aku tidak bebas. Jangan paksa aku. King Sui pindah untuk pergi. Apakah kamu mengkhawatirkan wanita dari Sekte Wewangian Terik itu? Wanita itu mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan King Sui. King Sui mengarahkan pedang biduk ke bahu wanita itu.
Serangan itu seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Retakan tulang sangat menusuk telinga. Wanita itu didorong mundur beberapa langkah tetapi dia berhasil tetap berdiri. Tetesan darah terlihat di sudut bibirnya. Aku tidak bebas, tetapi jika kamu tetap menghalangi jalanku, aku tidak keberatan membunuhmu. King Sui sangat kesal saat dia langsung menuju ke area di mana Sekte Wewangian Terik berada. Jiange, aku tidak tahu bahwa muridmu sangat keren, kata Zhu King kepada Ye Jiange, memikirkan bahwa seorang pemuda yang tampaknya pemalu benar-benar dapat menghancurkan bunga dengan kejam. Mata Zhu King berbinar saat dia melihat King Sui. Ye Jiange tampak cukup tenang, tetapi dia merasa sangat rumit di dalam. Beberapa hari yang lalu, pria itu masih memberitahunya tentang mengajari gadis itu cara membaca dan belajar seni bela diri, dan bahwa dia bahkan membantu membersihkan pantat gadis itu. Sulit baginya untuk berpikir bahwa orang yang begitu hangat adalah orang yang sama dengan King Sui di atas panggung sekarang. Keren, sepertinya menghancurkan bunga dengan kejam adalah tren sekarang. Paman menjadi bersemangat lagi. Akan lebih trendy jika kamu kembali dan dengan kejam menghancurkan ibumu. Seorang wanita dari Sekte Joyos berbicara dengan marah. Paman, King Sui mendatangi wanita parubaya cantik yang menggendong si King Zuang dan berkata, serahkan King Zuang kepadaku. Dia seharusnya baik-baik saja pada akhir kompetisi. King Sui mengulurkan tangannya. Wanita parubaya yang menawan dan cantik memandang King Sui dan sedikit mengernyit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tetap diam saat dia dengan ringan menyerahkan si King Zuang ke King Sui. King Sui dengan hati-hati menggendong si King Zuang, mengangkat kepalanya, dan memberitahu wanita parubaya yang cantik itu, King Zuang adalah tunanganku, kamu tidak perlu khawatir menyerahkannya kepadaku. Wanita parubaya yang cantik dan wanita jangkung itu membeku. Wenren Wusuang diam-diam menyaksikan semua yang telah dilakukan King Sui. Dia memiliki senyum ringan di wajahnya, tetapi puluhan ribu pikiran berkelebat di benaknya. Akhirnya, dia tetap berdiri di sana dengan linglung. King Sui membawa si King Zuang ke Ye Jiange, tetapi tidak berbicara karena dia khawatir dia tidak akan menyukai gagasan membawa si King Zuang ke puncak kabut awan. Ayo pergi, aku akan mengirim kalian berdua kembali ke Cloud Mist Peak. Ye Jiange berkata, dan mulai memimpin jalan keluar. Apakah dia baik-baik saja? Ye Jiange memandang King Sui dan bertanya dengan lembut. Si King Zuang sudah lama tertidur. Membawa sosok lembutnya, dia tidak merasakan apa-apa selain kasihan. Wajahnya yang dingin tampak begitu pucat seolah-olah tidak ada darah. Tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja di bawah perawatanku selama beberapa hari. King Sui memandang si King Zuang saat dia berbicara, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ye Jiange merasa sangat aneh. Pria yang biasanya hormat dan tampak mabuk dengannya sekarang bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Rasanya seperti sesuatu yang pernah menjadi miliknya diambil darinya. Dia merasa tidak nyaman dan asing, serta kecewa. Dia yakin bahwa dia tidak jatuh cinta dengan pria yang memanggilnya sebagai tuannya. Tapi mengapa dia merasa sedikit sedih melihat betapa dinginnya pria itu padanya sekarang? Sepanjang jalan, King Sui tidak berbicara sepatah kata pun. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Ye Jiange. Namun, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, dia telah dewasa, dan itu normal bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai. Apa yang membuat tidak bahagia? Setelah memilah-milah pikirannya, Ye Jiange tersenyum ketika dia melihat ekspresi khawatir King Sui. Dia menyadari bahwa pria ini sebenarnya sangat penyayang. Masalah yang dia hadapi di 100 Miles City sepertinya karena bos wanita cantik dari Yu Hein. Pemain sembrono seperti itu, segera, bangau putih salju mendarat di puncak kabut awan. King Sui membawa si King Zuang turun, tersenyum ketika dia berkata, Tuan, terima kasih. Kamu bisa kembali bekerja. Mengapa? Sekarang setelah Anda memiliki tunangan Anda ingin menjaga jarak dari saya. Apakah Anda sekarang menganggap saya merepotkan? Ye Jiange berkata, setengah bercanda. Bagaimana bisa? Apalagi, lihat betapa terlukanya dia. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kamu bisa mengganggu? King Sui berkata dengan wajah pahit. Saya baru saja mulai berpikir bahwa Anda telah dewasa, tetapi sekarang Anda telah belajar untuk menjadi buruk. Beraninya kau menggodaku. Ye Jiange berkata kepada King Sui dengan sedikit kesal saat dia menaiki Snow White Crane. Saya punya banyak selimut di kamar saya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa mendapatkannya dari kamar saya. Ye Jiange merasa aneh, dan dengan cepat pergi ke Snow White Crane. King Sui tercengang, tetapi tersenyum cabul saat dia membawa si King Zuang ke kamarnya di belakang dan dengan ringan menempatkannya di tempat tidurnya. Setelah memeriksa luka-lukanya, dia mengeluarkan 9 jarum emas.
Sepertinya pelet revitalisasi kecil dan salep sakit emas telah memberikan efek, tetapi pengobatan yang paling efektif adalah jarum emas. Setelah menutupi si King Zuang dengan selimut, King Sui menyeringai. Saya tidak hanya kekurangan selimut, tapi juga kekurangan banyak. Sepertinya saya harus meminjam beberapa dari tempat guru. Petik 2.